Setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin, moda transportasi lintas raya terpadu (LRT) mulai dilirik masyarakat. Banyak warga yang menjajal LRT karena ingin merasakan perbedaannya dengan moda transportasi lain. Moda transportasi lintas raya terpadu (LRT) Jabodebek sudah resmi beroperasi. Banyak orang yang mulai menjajal moda transportasi ini. Apalagi saat ini hingga bulan September, tarif LRT masih disubsidi pemerintah. Penumpang LRT saat ini hanya perlu membayar Rp5.000 saja. Terdapat dua line perjalanan dalam LRT Jabodebek, yakni line Cibubur dan line Bekasi dengan 434 perjalanan per hari yang menghubungkan ke 18 stasiun. Satu rangkaian kereta terdiri dari 6 gerbong yang berkapasitas 1.300 penumpang. Menurut warga, adanya moda transportasi ini sangat membantu karena bebas macet dan nyaman. Namun catatan warga, akses menuju stasiun LRT Jati Bening masih susah. Membantu banget ya, saya tadi ngetes buat anak saya, dia kan mau ke UI. Ya. Karena connecting di stasiun KRL Cawang, yang ngebantu banget ya untuk perjalanan jam segini ya. Jadi perjalanannya sendiri gimana Pak, nyaman nggak? Nyaman. Nah, biasanya kan anak saya kan nyambungnya lewat Kampung Melayu ya, naik mikrolet, kemudian nyambung lagi naik mikrolet ke stasiun Tebet. Ya dari sisi kenyamanan jauh ya. Dari sisi bebas macetnya juga jauh. Ya. Cuman mungkin karena saya naiknya dari stasiun Jati Bening, itu akses ke dalamnya aja yang masih agak susah ya. Setelah bulan September, tarif normal akan diberlakukan dengan tarif maksimal Rp24 hingga Rp25.000. Stasiun LRT Jabodebek akan terkoneksi dengan transportasi lain seperti Komuter Line, MRT Jakarta, dan Transjakarta. Dari Jakarta, Faris Noval, Rian, TV One mengabarkan. Ya, apakah banyak warga yang mulai menggunakan LRT sebagai moda transportasi mereka? Kita akan tanyakan kepada rekan kami Ikra Anggana yang saat ini berada di stasiun LRT Duku Atas. Ikra, pantauan Anda untuk sore hari ini, biasanya jam pulang kantor nih mendekati. Apakah sudah mulai terlihat banyak orang yang menggunakan LRT pada sore hari ini? Ya, selamat petang Alfat, Tisa dan juga pemirsa. Untuk situasi kondisi terkini di stasiun Duku Atas LRT Jakarta ini memang terpantau di sore hari ini cukup ramai diisi oleh para pekerja yang hendak pulang ke daerah masing-masing. Di mana kami juga tadi sempat memantau dari siang bahwa kalau dari siang ini ramainya para penumpang ini didominasi dari para kaum ibu-ibu dan juga kaum lansia. Dan bukan hanya sebagai moda transportasi saja Alfat, para kaum lansia sempat berbagi sharing cerita kepada kami bahwa di dalam perjalanan menggunakan LRT, mereka saling sharing gitu. Bagaimana pengalamannya, bagaimana kenyamanan yang mereka rasakan, yang mereka dapatkan dari fasilitas yang diberikan oleh pihak LRT Jabodebek sendiri. Dan tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa untuk LRT Duku Atas sendiri ini dioperasionalkan mulai pukul 5 pagi hingga pukul 17.49 waktu Indonesia Barat, mengingat memang masih 12 kereta LRT saja yang baru di ACC atau baru diresmikan untuk dapat berjalan di sepanjang perlintasan yang menghubungkan lintasan Duku Atas menuju ke stasiun Hajar Mukti maupun ke stasiun Jatimulya Bekasi Barat. Dan sebenarnya saya juga ingin bertanya kepada masyarakat bagaimana tanggapannya, bagaimana perasaannya khususnya kepada masyarakat yang baru pulang dari kantor, pulang kerja ini mengenai LRT Jabodebek yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Saya akan mencoba bertanya kepada salah satu masyarakat. Mas, izin Mas, boleh berdiri Mas sebentar? Dengan Mas siapa Mas? Laude. Mas Laude. Mas Laude, gimana tanggapannya Mas mengenai peresmian kereta api LRT ini Mas? Tentunya moda transportasi LRT ini sangat bagus ya, apalagi untuk masyarakat Jakarta, Jabodebek, khususnya saya warga Bekasi. Karena contohnya tadi pagi saya coba dari pagi Mas untuk berangkat ke Duku Atas ini karena daerah Sudirman kantor saya ya, itu lebih mudah, lebih cepat karena transportasinya lebih banyak. Kalau dulu saya coba pakai Transjakarta yang memang lebih agak lama sedikit karena memang masih ada macet, tapi dengan LRT lebih cepat aja sih Mas, dan juga lebih efisien. Betul. Kalau sebelumnya dari Transjakarta dari rumah Mas ke kantor ini berapa lama, dan saat ini menggunakan LRT tadi kan sudah berapa lama Mas?
Kalau biasanya menggunakan Transjakarta dari Pinang Ranti ke Duku Atas itu bisa 1 jam sampai 2 jam. Bahkan kalau sangat macet sekali bisa 2,5 jam. Tapi kalau misalnya sekarang LRT tadi saya coba hitung juga kurang lebih 30 menit kurang sih dari Duku Atas, dari Taman Mini ke sini. Seperti itu. Cukup efisien ya, sangat terbantu. Namun di tengah efisiennya itu apakah ada kendala ataupun ada yang kurang gitu Mas dari selama perjalanan yang Mas lalui? Sebenarnya semuanya udah oke, apalagi ini buatan Inka, terus LRT-nya juga bagus, semuanya bersih. Tapi mungkin bagi orang awam suara di dalam trainnya itu kurang kedengaran kayak pusat informasinya ya, kadang nggak terlalu kedengaran sih. Itu saja, selebihnya udah oke, dan apalagi sekarang sudah terintegrasi ya. Waktunya gimana Mas? Cepat sekali sih, cepat dan juga tepat waktu sih semuanya, betul. Baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Ya pemirsa, memang jika Anda ingin tidak ketinggalan untuk mencoba moda transportasi LRT Jabodebek ini, Anda bisa langsung saja datang ke beberapa stasiun yang mungkin dekat dari rumah Anda, karena memang sampai akhir September LRT mengenakan tarif promo sebesar Rp5.000, dan nanti setelah bulan September sampai Februari 2024 yang akan datang, ini tarif maksimalnya LRT Jabodebek ini akan berada di angka Rp20.000 saja. Untuk sementara demikian, Alfat, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Ikra Anggana mengabarkan langsung dari stasiun Duku Atas di Jakarta.